guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film fantasi berjudul Soul Snatcher yang dirilis pada tahun 2020. Jadi om-om, film ini menceritakan tentang pengorbanan rubah ekor 9 demi sahabatnya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seekor rubah yang hampir terjatuh ke dalam jurang. Ketika rubah tersebut hampir wawah, seorang bocah berhasil menyelamatkannya. Sayangnya bocah itu terpeleset juga hingga ia hampir terjatuh ke dalam jurang. Meski sang rubah berupaya menolongnya, namun upayanya gagal setelah bocah tersebut jatuh ke dalam jurang. Beberapa tahun gak tahu kemudian, di sebuah mulut goa, klan rubah bersiap melakukan ritual mendapatkan elixir untuk menjadi dewa. Tetapi tak semua anggota klan bisa mendapatkan elixir. Hanya murid intilah yang berhak mendapatkan elixir tersebut. Sementara itu, Sisan yang merupakan murid luar dalam mencoba menyelinap masuk ke dalam goa. Namun aksinya dihentikan oleh Bagong, salah satu master dari klan rubah. Setelah semua murid berkumpul, rubah ekor 9 sekaligus patriark klan bernama Siyi menjelaskan mengenai elixir jiwa yang tertanam dalam tubuh Clement. Dari zaman dahulu, setiap anggota klan rubah memiliki Clementnya masing-masing. Terdapat beberapa tingkatan elixir, mulai dari terendah warna hitam hingga tertinggi warna putih. Sebagai contoh, Siyi memanggil salah satu murid yang sudah mendapatkan elixir warna kuning. Murid itu mendapatkan elixir setelah menyamar menjadi istri dari Clement dan berpura-pura sakit parah sehingga sang Clement rela memberikan elixir jiwa kepadanya. Dan dari elixir kuning yang didapatkannya, sang murid itu berubah menjadi rubah ekor 5. Sedang Sisan yang melihat kejadian ini semakin antusias untuk mendapatkan sebuah elixir. Tak lama sebuah kristal muncul yang menandakan ritual akan segera dimulai. Sebelum ritual dimulai, Siyi kembali menegaskan bahwa ritual kali ini istimewa karena kehadiran elixir putih yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Siapapun yang mendapatkan elixir putih akan mendapatkan kekuatan rubah ekor 9 dan menjadi dewa. Semua murid inti pun mulai berkumpul di dekat kristal itu untuk mendapatkan sebuah tanda. Namun kristal tersebut tidak mau merespon karena jumlah slot belum terpenuhi. Dan dengan penuh semangat, Sisan mencoba menawarkan dirinya untuk mengisi slot kosong tersebut. Setelah diberikan kesempatan oleh Siyi, anehnya saat Sisan meletakkan tangan di dekat kristal, kristal itu langsung beresonasi dengan kehadirannya. Sementara para murid lain yang melihat hal ini segera mengikuti Sisan untuk mendapatkan tanda. Satu persatu murid mulai mendapatkan tanda. Namun sayangnya tanda yang Sisan miliki merupakan tanda tidak lengkap. Setelah ritual usai, Siyi memperingatkan Sisan mengenai simbol tidak lengkap yang membuat Sisan bisa dalam bahaya. Selain itu, tingkat kultivasi Sisan yang rendah membuat pencarian elixir semakin sulit. Meski demikian, Sisan tetap ingin mencari elixir karena bagi Sisan mendapatkan elixir itu merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Melihat Sisan yang kekeh, Siyi pun memberikan sebuah belati pusaka dan sebuah jimat sebagai bekal Sisan di dunia manusia. Setelah Sisan pergi, Siyi memanggil Bagong yang selama ini sudah bersembunyi. Bagong melaporkan beberapa murid tewas dalam percobaan pengambilan elixir. Dan melihat hal itu, Siyi pun meminta Bagong untuk menjaga dan mengawasi Sisan agar tidak tewas. Beberapa saat kemudian, Sisan tiba di sebuah kota.
Di saat yang sama, seorang pelajar bernama Si Jin sedang mencari bapaknya bernama Deoran. Sambil memegang sebuah gambar bapaknya, Si Jin mulai menanyai penduduk setempat hingga tibalah Si Jin berpapasan dengan Sisan. Namun karena sedang sarapan, Sisan pun tidak mempedulikan Si Jin. Sesaat setelah Si Jin pergi, jimat pemberian Si Yi mendeteksi kehadiran Clement. Akan tapi Sisan tidak mengetahui Si Jin lah Clement tersebut. Sisan terus mencari di tengah kota hingga takdirlah yang mempertemukan mereka di kandang kuda. Singkat cerita, berkat keributan yang dibuat oleh Sisan, ia tidak sengaja membawa keledai milik Si Jin keluar kota. Namun di tengah perjalanan, Sisan kehilangan keledai milik Si Jin yang membuat mereka berdua kembali kejar-kejaran hingga sore hari. Singkat cerita, setelah mereka berdua ngos-ngosan, jimat miliknya baru memberitahukan bahwa Si Jin merupakan Clement-nya. Dan karena hal itu, Si Jin memutuskan untuk mulai mendekati Si Jin. Bermacam upaya Sisan coba lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Si Jin, namun upayanya tidak membuahkan hasil. Di malam harinya, Bagong pun muncul atas perintah Patriarch. Sedangkan Sisan yang melihat Bagong memiliki ide untuk meminta Bagong berubah menjadi keledai. Berkat bantuan Bagong, Si Jin pun mulai mempercayai Sisan. Dan untuk menambah kepercayaan Si Jin, Sisan mengaku sebagai pelajar sehingga Sisan bisa melakukan perjalanan menuju tempat ujian kekaisaran bersama Si Jin. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di sebuah tempat les di mana para pelajar sedang berlatih untuk ujian kekaisaran. Dan karena hari semakin gelap, Si Jin dan Sisan pun memutuskan untuk menginap di tempat tersebut. Di malam harinya, saat Sisan selesai ngising, ia melihat seekor katak yang bisa mengeluarkan emas dan mulai memungutnya. Sementara Si Jin yang melihat Sisan keluyuran mencoba mengikutinya. Setelah beberapa saat, Si Jin pun bertemu dengan instruktur les. Tetapi saat Si Jin lengah, tiba-tiba ia ditarik oleh sesuatu ke tempat yang sesuatu. Dan saat Si Jin menoleh, seekor siluman katak sudah siap menyantapnya. Tak lama Sisan pun muncul untuk menyelamatkan Sisan. Loh, kemudian Sisan meraih lidah katak untuk dililitkan di antara tiang. Meski usaha Sisan gagal, namun berkat hal itu membuat mereka berdua berhasil kabur. Di saat yang sama, para pelajar yang berada di tempat tersebut mulai berubah menjadi zombie. Sementara si katak mencari menggunakan lidah panjangnya untuk mencari keberadaan mereka berdua. Dan karena hal itu, Si Jin membuat kegaduhan yang membuat posisi mereka diketahui oleh para zombie dan siluman katak. Meski mereka mencoba kabur, siluman katak berhasil mencegat mereka. Tetapi anehnya, siluman katak hanya mengincar Si Jin dan minta Sisan untuk tidak ikut campur. Kemudian siluman katak mengeluarkan lidahnya untuk menangkap Si Jin. Tetapi lagi-lagi dihalangi oleh Sisan yang membuat ia menjadi mangsa siluman katak. Meski Sisan sedang berada di perut katak, ia masih sempat menyuruh Si Jin untuk kabur. Sesaat setelah Si Jin pergi, Sisan keluar dari mulut si katak yang ternyata mereka berdua merupakan satu komplotan. Bahkan, semua zombie yang berada di tempat itu merupakan boneka yang disiapkan demi membuat adegan dramatis di mana Sisan menyelamatkan Si Jin. Namun, tanpa diduga Si Jin kembali dengan membawa obor untuk menyelamatkan Sisan. Dan karena tak lagi mempunyai skenario, Sisan pun kembali ke perut katak, sementara Si Jin dengan obornya mulai membakar lidah katak tersebut.
Sedang si katak yang kebingungan meminta saran, tetapi si San juga tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya si katak mencoba menyedot si Jin, namun tersedot malah obornya. Dan karena obor yang masuk ke dalam mulutnya, si katak pun mengeluarkan si San. Karena situasi semakin semrawut, akhirnya Bagong turun tangan untuk menengkal si Jin. Di keesokan paginya, karena rencananya gagal, mereka bertiga pun mulai menyusun rencana baru. Jadi di sini diceritakan jika seekor klan rubah mengambil elixir jiwa secara paksa dari Clement, maka tingkat elixir akan menurun. Oleh karena itu, Bagong menyarankan si San untuk pergi mengikuti ujian kekaisaran bersama si Jin di kota. Di sanalah si San bisa mengetahui tingkat elixir yang dimiliki oleh si Jin. Dan saat si Jin sadar, si San berpura-pura menjadi seekor peri rubah yang dikirim untuk membantu perjalanan si Jin. Meski si Jin sempat takut melihat si San, namun si Jin tetap merawat luka si San. Untuk membuktikan si San seorang peri, ia menunjukkan kekuatannya dengan membuat patung si Jin dengan keledainya. Di keesokan paginya, si San pura-pura memberi 3 permintaan sebagai bentuk balas budi karena telah menyelamatkannya dari siluman katak. Sedang si Jin yang mendengar hal ini langsung meminta permintaan pertama untuk membantunya mencari Daoran yang menjadi pelajar di kota yang tiba-tiba menghilang. Si Jin menganggap Daoran merupakan panutannya karena tanpa dia, si Jin tidak bisa menjadi pelajar. Akhirnya si San pun setuju untuk membantu mencari Daoran. Dan untuk permintaan kedua, si Jin ingin si San menyembuhkan lukanya. Dan dari sinilah si San pun sadar kebaikan si Jin. Namun si San menolak karena hal ini bukan termasuk permintaan. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba di kota tempat di mana ujian kekaisaran berlangsung. Sebelum itu, si San dan si Jin mulai mencari Daoran. Tapi tiba-tiba seorang bocah mengatakan bahwa seorang sedang mencari si Jin. Si Jin pun mengira bahwa Daoran sedang mencarinya. Namun saat si Jin mengikuti bocah tersebut, ia sudah tiba di depan rumah bordir. Di sana Bagong berpura-pura menjadi pemilik rumah bordir dan memaksa si Jin untuk dibawa ke sebuah kamar. Bagong memberitahukan bahwa ia mempunyai rencana untuk melihat tingkat elixir si Jin dengan bantuan sosok hantu penghisap darah. Sedang si San yang melihat hal ini hanya bisa mengikuti rencana Bagong. Sementara itu, si Jin yang terjebak di sebuah kamar bertemu dengan seorang cewek cantik yang membuat si Jin terpesona. Wanita tersebut ternyata bernama Yin Liang, yaitu sosok hantu yang ditugaskan mengecek tingkat elixir si Jin. Dengan kecantikannya, Yin Liang mulai merayu si Jin. Untuk mencegah dirinya semakin terjerumus, si Jin pun memutuskan untuk menampar dirinya hingga darah keluar dari mulutnya, dan karena darah tersebut, insting hantu Yin Ling mulai meronta-ronta. Ketika Yin Liang mencoba kembali mendekati si Jin terus menghindar hingga membuatnya kembali berdarah. Hingga akhirnya Yin Liang pun tak bisa menahan haus darahnya untuk menyerang si Jin. Namun sebuah jimat pelindung si Jin tiba-tiba aktif dan membuat Yin Liang terpental. Karena tidak lagi sanggup melawan jimat tersebut, akhirnya Yin Liang pun menangis di pojokan. Melihat Yin Liang menangis, si Jin mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa Yin Liang cantik layaknya peri. Ia juga berjanji akan membeli kebebasan Yin Liang setelah ia menjadi pejabat kekaisaran. Si Jin hanya merasa tak tega melihat wanita cantik ini tinggal di rumah bordir. Ketika si Jin ingin mengambil buku puisi untuk menghibur si Jin, jarinya kembali mengeluarkan darah dan seketika Yin Liang menyedot jari si Jin. Sedang si Jin yang melihat keimutan di hadapannya dengan refleks mengucapkan untuk menikahi Yin Liang. Sontak Yin Liang pun terkejut setelah mendengar hal ini. Meski begitu, mereka berdua mulai mendongeng hingga membuat Yin Liang lupa dengan tugasnya.
Beberapa saat kemudian Yin Liang menyerahkan kembali Si Jin yang sedang turu kepada Si San. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Si San mulai ragu untuk mengambil elixir milik Si Jin. Di tempat lain, Yin Liang yang gagal menjalankan tugasnya harus menerima hukuman dari Bagong yang memiliki inti dari Yin Liang. Beberapa hari kemudian, hari ujian kekaisaran pun akhirnya tiba. Di saat semua pelajar fokus untuk mengerjakan soal, Si San malah mukbang di tempat ujian. Di malam harinya, ujian masih berlangsung dan tiba-tiba Yin Liang muncul di hadapan Si Jin. Setelah itu, Yin Liang merasuki tubuh Si San dan memberitahukan untuk bekerja sama dengannya ketika para hantu jahat di tempat tersebut ingin memangsa roh pelajar termasuk Si San. Setelah roh Si Jin keluar dari tubuhnya, Si San bisa membunuh tubuh Si Jin sehingga ia bisa mengambil elixir jiwa tanpa mengurangi kualitas elixir tersebut. Dan sebagai gantinya, Yin Liang meminta inti jiwanya yang berada di tangan Bagong. Setelah roh Si Jin keluar dari tubuhnya, Si Jin bertemu Daoran. Namun saat ia mendekatinya, tiba-tiba Daoran berubah menjadi roh jahat. Sedang Si San yang awalnya ingin membunuh tubuh Si Jin berubah pikiran demi menyelamatkan Si Jin. Dan karena hal itulah, mereka berdua terjatuh di sebuah lubang di mana para roh pelajar terperangkap termasuk Daoran. Ketika Si Jin ingin diserap rohnya, Si San menggunakan jimatnya untuk membangun kembali ingatan Daoran. Dan akhirnya, Daoran pun teringat saat Daoran masih menjadi pelajar. Meski terus gagal, Daoran tetap mengikuti ujian hingga ia pun tak sadar bahwa ia telah tewas saat ujian. Sebelum Daoran menghilang, ia mengingatkan Si Jin untuk tidak membuang teman maupun keluarga hanya untuk kepentingan duniawi. Daoran juga mengatakan untuk berhati-hati dengan rubah karena ia sedang mengincar elixir jiwa milik Si Jin. Setelah kejadian itu, jimat milik Si San hancur, sedang Si Jin mulai bertanya-tanya mengenai elixir jiwa. Si San yang mendengar hal ini pun tidak bisa menjawab karena ia tidak bisa membuat Si Jin kecewa. Meski Si San tidak bisa menjawab, Si Jin akan memberikan elixir jiwa, namun ia meminta permintaan kedua untuk menyelamatkan Yin Liang. Mendengar hal ini, San pun menjelaskan bahwa sebenarnya Yin Liang adalah hantu yang mempertahankan kecantikannya dengan menghisap darah. Dahulu, Yin Liang hanyalah seorang yatim piatu yang diculik di rumah bordir dan akhirnya dibunuh diri dengan membawa kebencian, dan hanya orang yang tuluslah yang mencintainya bisa membebaskan jiwa Yin Liang dari tempat tersebut. Oleh karena itu, Si San meminta agar Si Jin mempertimbangkan kembali keputusannya. Di malam harinya, Si Jin kembali ke rumah bordir dengan tekad membebaskan Yin Liang. Dengan sebuah mas kawin di tangannya, Si Jin melamar Yin Liang. Di sisi lain, Bagong akan memanfaatkan Yin Liang untuk mengambil elixir jiwa dan mintakan Si San untuk mengikuti rencananya. Sementara itu, Si Jin tak peduli jika Yin Liang adalah hantu penyerap darah. Yin Liang yang mendengar hal ini menolak karena dengan bersamanya, Si Jin bisa terbunuh. Meski begitu, Si Jin sudah membulatkan tekadnya. Dan jika hidupnya bisa mewujudkan keinginan keluarga dan kekasih yang dicintainya, maka Si Jin rela mengorbankan hidupnya. Si Jin hanya seorang pelajar miskin yang selalu dihina. Oleh karena itu, Si Jin selalu belajar untuk menjadi pejabat. Namun, setelah mengikuti ujian, Si Jin bisa menemukan sahabat dan orang yang ia cintai. Si Jin juga tidak takut jika ia gagal. Namun Si Jin takut jika ia akan kehilangan keluarga ataupun orang yang disayanginya hanya demi duniawi. Mendengar ketulusan Si Jin, Yin Liang pun memutuskan membawa kabur Si Jin dari tempat tersebut. Dan saat Bagong akan mengejar mereka berdua, Si San segera menengkel Bagong. Ketika Si Jin tiba di sebuah jembatan, Si San muncul untuk membawa Si Jin. Namun Yin Liang berpikir bahwa Si San hanya ingin mendapatkan elixir jiwa dari Si Jin. Demi menyelamatkan Si Jin, Yin Liang pun segera menyerang Si San.
Namun si Jin menghentikannya karena ia tidak ingin sahabatnya terluka, dan jika memang si San membutuhkan elixir tersebut, maka si Jin pun siap memberikannya. Melihat si Jin yang tak tahu mengenai elixir jiwa, Yi Liang pun menjelaskan jika elixir jiwa diambil, maka si Jin juga akan tewas. Meski begitu, si Jin tetap melindungi si San, dan pada harinya saat Yi Liang teralihkan, Yi Liang ditikam dari belakang oleh siluman katak. Setelah kejadian itu, Yi Liang menyuruh si Jin untuk melihat kelakuan para rubah yang selalu licik. Kemudian, demi menghindari si San, Yi Liang pun segera kabur meninggalkan tempat kejadian. Pada akhirnya, Li Yinglian pun tewas setelah mengalami luka akibat belati milik si San. Tak lama si San pun muncul. Artinya si Jin pun menjelaskan bahwa ia hanya pura-pura tidak mengetahui tentang elixir jiwa karena si Jin sudah percaya si San yang dianggap sebagai sahabatnya. Namun, semua kepercayaan si Jin hanya dibalas kebohongan dan merenggut semua yang si Jin miliki. Dan karena si San begitu menginginkan elixir, si Jin pun memaksa si San untuk segera membunuhnya. Namun, si San juga terpaksa karena mendapatkan elixir merupakan ujian untuk dirinya. Si San pun sadar seharusnya ia tidak ikut serta dalam ujian dan berakhir membohongi temannya. Untuk membayar kembali kesalahannya, si San berniat untuk bundir. Tapi tiba-tiba sebuah lukisan membawa si San dan meninggalkan belati di depan si Jin. Si San dibawa kembali ke klan rubah. Si Yi menyelamatkan si San untuk mencegahnya berbuat kesalahan fatal. Si Yi kemudian menjelaskan bahwa sebanyak elixir putih tidak muncul begitu saja, melainkan orang yang rela mengorbankan nyawanya demi orang lain. Rupa-rupanya adegan di awal cerita merupakan si Jin dan si San di masa lalu. Setelah si Jin terjatuh dan tewas, air mata si San berubah menjadi elixir dan menghidupkan kembali si Ji. Dan harus si San lah yang harus mengambil sendiri elixir tersebut. Nasib si Jin juga sudah lama berakhir, dan semua itu merupakan proses untuk mendapatkan elixir putih, dan si San tidak bisa menghindari takdir tersebut. Setelah si San mengambil elixir putih, roda takdir akan kembali seperti semula. Si San yang mendengar hal ini sempat bingung, namun ia harus tetap menjadi takdirnya. Beberapa saat kemudian, si San kembali ke dunia manusia dan bertemu lagi dengan si Jin. Si San mengaku bahwa ia berbohong demi mendapatkan elixir, namun si San memutuskan untuk merelakan elixir tersebut. Sebelum si San pergi, si Jin mengucapkan terima kasih kepada si San karena menjadi temannya, mengenal Yin Liang, dan menjadi manusia berharga untuk seorang. Oleh karena itu, si Jin rela memberikan si San elixir jika memang elixir tersebut bisa membantu sahabatnya. Sebelum si Jin bundir, ia ingin meminta permintaan terakhir agar si San menjadi rubah yang baik. Akhirnya dengan sebuah belati, si Jin pun menyerahkan elixir jiwanya. Sesaat setelah si Jin tewas, si San tiba-tiba muncul. Rupa-rupanya si San yang ditemui si Jin sebelumnya adalah Bagong yang menyamar. Bagong melakukan hal ini setelah ia mengetahui elixir putih yang berada di tubuh si Jin. Namun elixir yang didapatkan Bagong hanya elixir hitam rendah yang membuat Bagong merasa kecewa karena usahanya sia-sia. Sementara si San yang melihat sahabatnya dipermainkan berniat balas dendam. Dan pertarungan pun dimulai antara si San dengan Bagong. Di dalam pertarungan tersebut, si San dibuat tak berdaya karena Bagong merupakan rubah ekor 6 sedang si San hanya berekor 1. Dalam kondisi yang sekarat, si San teringat kenangan bersama si Jin. Ia juga teringat mengenai perkataan si Yi bahwa si San sendirilah yang harus mendapatkan elixir tersebut. Kemudian si San mulai meraih elixir hitam dan seketika elixir tersebut berubah menjadi putih yang membuat si San mendapatkan kekuatan rubah ekor 9.
Meski Sisan berhasil mengalahkan Bagong, ia berubah pikiran setelah melihat si Jin tergeletak tak berdaya. Beberapa saat kemudian, si Jin kembali hidup dan mulai menjalani kehidupan normal di desa. Singkat cerita, di suatu hari, si Jin menemukan seekor rubah yang terluka. Rupa-rupanya setelah Sisan menjadi dewa, Sisan mengorbankan kedewaannya demi menghidupkan kembali si Jin dan berubah menjadi rubah normal. Dan kini mereka berdua pun hidup layaknya sahabat di sebuah desa. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Soul Snatcher. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.